Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Agus Mansur. Hari ini kita akan membahas tentang quality improvement, dan pada sesi berikutnya kita akan berbicara tentang quality cost. Quality improvement kita akan berbicara tentang bagaimana kita melihat karakteristik atau spesifikasi dari sebuah produk yang akan kita improve. Kemudian kita akan berbicara hubungan antara quality dengan cost, sehingga nanti kita bisa jelaskan tentang cost of quality secara keseluruhan. Pada sesi awal ini kita akan berbicara terlebih dahulu tentang quality improvement. Baik, kalau kita berbicara tentang quality improvement, ya, kita akan membahas tentang beberapa hal. Di antaranya kita akan bicara tentang apakah yang dimaksud dengan quality improvement itu sendiri. Quality improvement, ya, kita definisikan adalah segenap aktivitas untuk mengurangi waste atau untuk mengurangi sampah, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan improvement itu sendiri adalah waste reduction. Bagaimana upaya-upaya untuk mengurangi besarnya waste atau sesuatu yang nggak berguna. Waste itu kita definisikan sebagai sesuatu yang tidak bernilai tambah. Jadi kalau kita mengimprove sesuatu, berarti kita mengurangi terjadinya waste dalam sebuah proses produksi. Kita kembali ke slide kita, bahwa bicara tentang kualitas, ya, adalah bicara tentang bagaimana kita melakukan sebuah upaya supaya di sini, ya, waste yang muncul itu bisa kita kurangi. Tadi sudah kita sebut, salah satu bentuk waste, ya, adalah munculnya variability, baik di dalam proses maupun di dalam produk. Variability yang kita maksudkan adalah melencengnya sebuah hasil dari target yang kita rencanakan. Itu namanya variability. Jadi ketika kita mempunyai target tertentu, melenceng dari target itu, maka kita sebut sebagai terjadi sebuah variability. Ya, misal sebuah proses kita targetkan memiliki standar sebuah benda dengan berat rata-rata 10, begitu. Ternyata produk yang dihasilkan mempunyai berat 12 atau mungkin 8, maka 12 dan 8 itu adalah melencengnya sebuah target. Ini terjadi sebuah variability. Nah, sehingga nanti kita akan bicara bagaimana quality improvement adalah bagaimana kita mempunyai target yang betul-betul kita pastikan sehingga target tersebut menjadi menjadi proses, menjadi hal yang akan dituju di dalam pelaksanaan proses produksi kita. Baik, dengan quality improvement akan membuat semua orang happy, gitu ya. Nah, ini ada improvement di mana kita mereduce waste atau kita mereuse atau merecycle, ya, for happiness. Semuanya akan gembira ketika waste itu tidak terjadi, ya. Ketika defect itu tidak terjadi, ketika scrap itu tidak terjadi, akan membuat semua pihak akan gembira. Jadi quality improvement pada dasarnya adalah membuat semua orang happy, produsen happy. Karena apa? Biaya yang dia berikan terhadap produk yang dihasilkan akan semaksimal mungkin terserap untuk
pengembangan fungsi produk. Customer juga akan senang, happy. Kenapa? Karena produk yang dia beli tidak membuat dia harus mengeluarkan cost untuk merawat atau untuk memperbaiki dan sebagainya. Semuanya akan happy. Ya, jadi quality improvement itu bagaimana tujuannya membuat semua pihak, baik customer maupun produsen, semuanya akan happy. Baik, sebelum kita berbicara tentang quality improvement, kita harus memahami dulu tentang quality karakteristik yang ada di dalam sebuah platform engineering. Nah, ini kita sebut sebagai quality engineering terminologi. Bagaimana kita menerjemahkan terminologi-terminologi, istilah-istilah yang akan kita bahas supaya nanti tidak bias gitu ya, ketika kita menjelaskan sesuatu tidak kemana-mana arahnya. Quality engineering itu kita definisikan adalah sebuah set of operational, managerial, and engineering activities that a company use to ensure that the quality characteristic of a product are at the nominal atau on the required level yang diharapkan. Jadi kalau kita berbicara tentang quality engineering, kita berbicara tentang set of operational, set of teknik, upaya-upaya yang dilakukan supaya target value yang akan dihasilkan itu betul-betul berada pada sisi yang diinginkan. Ya, apa yang akan dihasilkan itu berada pada sisi yang diinginkan. Itu yang kita harapkan all activities ya. Baik itu secara operasional maupun strategik, ini kita akan lakukan supaya produk yang kita hasilkan betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau kita melihat definisi ini, ya, maka kita perlu memahami quality karakteristik. Ya. Di sini ada kalimat yang cukup ditebalkan supaya kita semuanya aware, ya, di mana set operasional dan manajerial ataupun engineering activities yang lainnya itu digunakan untuk menjamin bahwa quality karakteristik of product. Maka kita akan mendefinisikan dulu apakah yang dimaksud dengan quality karakteristik of product itu. Jadi sebuah produk itu tentu saja mempunyai parameter-parameter untuk menjelaskan dirinya, begitu ya. Sama ketika kita bicara tentang kualitas produk, maka ada quality karakteristik atau parameter yang akan digunakan untuk menjelaskan produk tersebut dalam perspektif customer viewpoint. Misalnya secara fisik, misalnya lebarnya sebuah produk, panjangnya, beratnya, voltage-nya, viscosity-nya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang mobile phone, gitu ya, mobile phone atau telepon genggam, mungkin kita bicara tentang lebar, panjang, beratnya. Kalau kita bicara tentang oli atau pelumas, ya kita bicara tentang viscosity-nya. Ada 3 hal yang sering digunakan sebagai quality karakteristik. Yang pertama adalah secara fisik, yang kemudian secara sensori, yang ketiga secara time orientation. Secara sensori misalnya softness, kelembutannya. Ya, jadi kalau kita misalnya mempunyai sebuah sebuah produk katakanlah kain gitu ya. Selain bicara tentang lebar kain, panjang kain, ada softness-nya, kelembutan kain itu, atau color-nya seperti apa. Sekarang kita nggak bisa menafikan color. Bahkan produk-produk otomotif, color itu menjadi sesuatu yang ditonjolkan gitu ya. Saat ini misalnya mobil dengan warna hitam dan mobil dengan warna putih, ya. Untuk mobil yang baru biasanya warna putih diberikan harga yang lebih mahal. Ada harga tambahan, kalau warna putih maka akan ada tambahan sekian. Color. Time orientation, reliability-nya, durability-nya, serviceability-nya, itu jelas akan berpengaruh terhadap quality karakteristik produk. Ya. Jadi ada 3 hal
yang seringkali digunakan sebagai parameter untuk mengukur apakah produk itu mempunyai kualitas yang bagus apa tidak, di mana ditentukan dengan 3 karakteristik secara fisik, secara sensor, dan secara type orientation. Kita lihat contoh sebagai berikut. Ini ada gambar produk namanya sepeda, ya, yang lagi booming ketika musim pandemik ini. Sepeda pada laris, banyak orang pada olahraga cycling atau naik sepeda. Dan sepeda di pasaran yang ditawarkan itu macam-macam harganya, variasinya macam-macam, dari harganya yang 3 jutaan, 2 jutaan, hingga sampai puluhan hingga ratusan juta. Nah, padahal bentuknya sama-sama, bendanya namanya sepeda. Apa sih yang membedakan antara sepeda satu dengan sepeda yang lainnya? Kenapa harganya bisa berbeda? Kenapa bisa lebih mahal? Kenapa yang ini dianggap kualitasnya lebih bagus sehingga orang itu mau membayar lebih mahal dari apa yang diharapkan, gitu ya? Coba kita list di sini. Misalnya ada sebuah sepeda. Apa sih yang buat sepeda itu menjadi lebih diminati atau menjadi lebih dianggap berbeda satu dengan yang lainnya? Karakteristik apa yang membuat itu berbeda? Mungkin bisa kita sebut misalnya satu adalah berat sepeda. Berat sepeda ini dipengaruhi oleh apa? Materialnya, misalnya pakai materialnya besi, ataukah materialnya menggunakan komponen-komponen yang lain, misalnya dari komponen titanium atau yang lain, gitu ya, yang membuat sepeda ini menjadi lebih kuat, gitu ya, lebih kuat beratnya, warnanya. Kemudian apalagi jumlah gearnya yang ada di sini, speednya ada berapa jumlahnya. Kemudian apalagi rodanya ini, modelnya ini untuk mountain bike atau untuk sprint. Kemudian di sini apalagi ada fasilitas fiturnya yang ada di sini dan seterusnya. Ini yang membuat karakteristik sepeda ini berbeda dengan sepeda yang lain. Kita bisa membedakan dari beratnya, kekuatannya, apalagi jumlah tadi transmisinya ini pakai Shimano atau non Shimano, kekuatannya di sini seperti apa, kemudahan untuk mengoperasikan di sini seperti apa, ya, jumlah speednya ada berapa. Ini menjadi karakteristik yang membuat sepeda satu dengan sepeda yang lain mempunyai harga yang berbeda karena dipengaruhi oleh hal tersebut. Bahannya bisa jadi sama, tetapi yang satu kecil, yang satu besar. Sepeda anak-anak, sepeda orang dewasa. Ini harganya juga akan menjadi berbeda. Ya. Bahannya sama, besarnya sama, tapi speednya yang ditawarkan berbeda. Yang ini mungkin ada 7 speed, sepeda yang satu lagi cuma 4 speed. Ya, ini membuat harganya juga berbeda. Shock breakernya, shocknya, monoshock atau double shock, nah ini juga akan membuat. Sama halnya ketika kita bicara tentang sebuah printer seperti ini. Ada printer satu dengan yang lain mempunyai harga yang berbeda. Apa yang membuat mereka berbeda? Kita lihat karakteristiknya. Mungkin di sini kita lihat di sini feature-nya, printer warna atau printer non warna. Atau kita bicara tentang kapasitasnya, kecepatannya dia. Ada printer yang bisa cepat, misalnya jet printer gitu, ada yang printer biasa. Mungkin yang satu bisa scan, yang satu nggak bisa scan. Apalagi voltase listriknya, apalagi color-nya, apalagi, dan banyak hal yang bisa kita ungkapkan dari karakteristik sebuah printer, sehingga printer yang satu mempunyai harga berbeda satu dengan yang lainnya, dikatakan satu mempunyai kualitas yang berbeda dengan yang lainnya, karena kita mempunyai namanya list the quality karakteristik yang ada di produk tersebut. Oke, tadi sempat kita bahas bahwa kita akan mereduksi yang namanya waste atau variation. Begitu kita bicara variation, tentu harus kita compare dengan specification. Ya, begitu produk tersebut
tidak sesuai dengan spesifikasi, maka kita sebut produk tersebut mempunyai variation. Spesifikasi itu apa? Jadi kita akan detailkan lagi. Specification adalah quality characteristic being measured are often compared to standard or specification. Jadi kita punya standar. Nah, standar inilah yang disebut dengan specification. Jadi di dalam quality engineering terminologi kita mengenal beberapa istilah ya di sini ya. Ada namanya nominal atau target value. Jadi target value itu kalau kita gambarkan di sini. Ini target value, spesifikasi yang kita harapkan. Ya. Ini target value dari produk kita, gitu ya. Ada target value. Desired value for quality characteristic. Kalau kita bicara dimensi, ya dimensi yang kita harapkan, gitu ya. Jadi target kita. Nah, kita tahu bahwa seringkali ya target value itu bisa jadi tidak bisa tepat sekali. Di quality design itu membuat yang disebut dengan specification limit. Jadi misalnya target value-nya itu di angka 15 tengahnya. Tetapi si desainer itu tahu betul bahwa untuk dapat presisi di 12,0000 itu mungkin agak sulit begitu ya, 12,0, sehingga ada namanya toleransi yang disebut dengan upper specification limit untuk batas atasnya dan lower specification limit untuk batas bawahnya. Karena misalnya target value kita adalah 12,5 dan 11,5 di dalam USL dan LSL-nya. Lower specification limitnya adalah 11,5, upper specification limitnya adalah 12,5. Nah, ketika produk kita ada di dalam upper specification limit dan lower specification limit, itu kita sebut kita berada pada desired value yang kita harapkan. Target kita adalah 12, tapi bisa jadi 12 itu tidak presisi di 12, di 12,02 misalnya begitu ya. Ini masih oke karena masih di dalam specification limit kita, maksimalnya adalah 12,5. Oke, jadi ini kita sebut sebagai USL atau upper specification limit. Ya, ini kita USL-nya di sini. Ada LSL-nya, ya LSL-nya itu lower specification limit yang kita harapkan gitu. Oke, teman-teman sekalian, itu mungkin bisa kita lanjutkan beberapa istilah yang mungkin membuat kita agak ambigu begitu ya. Kita akan lihat beberapa ketidaksesuaian itu bisa disebut sebagai non-conformity. Ada yang disebut dengan failure, ada yang disebut dengan defect, ada yang disebut dengan defektif, ya. Jadi ini istilah-istilah yang akan memudahkan kita untuk memahami bagaimana kondisi proses kita. Non-conformity, istilah non-conformity itu untuk menunjukkan specific type of failure, jadi non-conformity atau ketidaksesuaian. Jadi pada specific type of failure. Kalau failure itu sendiri itu fail to meet the specification, gagal memenuhi specification, kita sebut sebagai failure. Ya. Nah, tidak mesti non-conformity itu kita sebut defect. Defect itu adalah kumpulan non-conformities yang mengakibatkan sesuatu yang serius, sehingga ini berpengaruh terhadap efektivitas dan keselamatan penggunaan produk tersebut. Jika ada produk itu adanya non-conformity yang mengakibatkan produk tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik atau bisa membahayakan atau membuat produk tersebut tidak efektif untuk digunakan, maka kita sebut sebagai sebuah defect. Jadi kalau misalnya ada mobil dicat begitu ya, catnya itu mungkin ada gelembungnya tidak rata, ya itu kita sebut sebagai non-conformities, terjadi non-conformities, non-conform. Tetapi tidak dikatakan sebagai defect. Defect itu misalnya mobilnya itu remnya mengalami masalah begitu ya, sehingga susah dikendalikan atau kalau dikendalikan itu mengakibatkan bahaya,
Nah, ini kita sebagai defect produk. Ini untuk mobil ya, tapi untuk hal yang lain bisa jadi akan berbeda mendefinisikan non-conformity dan defect-nya. Pada prinsipnya adalah level defect itu lebih tinggi dibanding dengan non-conformity. Ya, sama-sama bicara tentang ketidaksesuaian, tetapi defect itu posisinya lebih tinggi dibanding dengan non-conformity. Baik, tadi kita bahas ya, ketika produk itu tidak bisa memenuhi spesifikasi, tetapi tidak membuat produk tersebut menjadi bahaya atau tidak efektif, ya kita sebut sebagai non-conforming product. Tetapi kalau non-conforming product itu menghasilkan sesuatu yang berbahaya, ya kita sebut sebagai defective product. Ya, seperti tadi kita sudah sampaikan, ada bubble di dalam cat mobil begitu ya. Apakah kita katakan produk tersebut non-conformity? Yes, of course, because sejatinya mobil yang baik itu ya tidak ada gelembung catnya, tetapi kalau ada gelembung berarti ini terjadi non-conformity. Tetapi apakah kita sebut sebagai defective car? Ya tidaklah. Karena apa? Ya karena gelembung itu tidak membuat efektivitas dari mobil itu terganggu. Itu ya. Baik. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk melakukan improvement. Ya, begitu kita punya data, kita akan melakukan improvement terhadap proses yang kita punya, begitu ya. Ada beberapa teknik, salah satunya adalah Pareto diagram, matrix analysis, Greyer diagram, time series, cause and effect diagram, histogram, dan proses capability. Kita akan coba lihat di antara beberapa teknik ini. Pareto diagram sebuah diagram yang sangat familiar ya, diciptakan oleh Alfred Pareto. Biasanya Pareto ini digunakan untuk menggambarkan konsep 80-20. Apa maksudnya 80-20? 80-20 itu maksudnya adalah 80% of result atau cacat yang terjadi itu disebabkan oleh 20% penyebab. Jadi 80 persoalan yang terjadi, penyebabnya adalah dari 20% penyebab yang ada. Jadi kalau misalnya kita mempunyai rekaman, ada 100 kali terjadi ketidaksesuaian. Dari 100 itu kita cek ada 10 penyebab ketidaksesuaian. Ya. Ada 10 penyebab ketidaksesuaian dari 100 ketidaksesuaian. Kalau kita menggunakan konsep Pareto, berarti 80 ketidaksesuaian yang ada itu disebabkan oleh dua hal, gitu ya. Nanti kita akan sempat singgung bahwa ada 10 penyebab ketidaksesuaian dari 100 jumlah ketidaksesuaian. Maka dengan Pareto kita bisa dekati 80% ketidaksesuaian yang ada ternyata disebabkan oleh dua faktor penyebab ketidaksesuaian. Ya. Jadi ini kalau kita mau membuat Pareto diagram, ya kita tentukan dulu problemnya apa, penyebabnya apa, tipe non-conformity seperti apa, kemudian kita hitung frekuensinya. Setelah itu kita bikin intervalnya, kita bikin kumulatif percentage, ya, kemudian kita bisa tentukan diagramnya. Ya. Misal begini, ada contoh, ini tipe of defect ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tipe of defect, button defects, pocket defects, collar defects, cuff defects, sleeve defects, ya, ini ada 5 defect di dalam produk fashion begitu. Bagian puisi melihat button defect terjadi selama 23 kali. Pocket defect terjadi 16 kali. Collar defect terjadi 10 kali, cuff defect terjadi 7 kali, sleeve defect terjadi 3 kali, total frekuensinya ada 9. Begitu dianalisis ya mendalam ya, dilihat ini adalah total defect-nya sebanyak 59 frekuensi dari total defect-nya. Dari sini dilihat bahwa kita nanti coba akan urutkan gitu ya. Ini 39%. Ini penyebabnya adalah button defect,
27,1%, ini karena pocket defect, polar defect-nya menyumbang 16,9%, cuff defect menyumbang 11,9%, sleeve defect menyumbang 5,1%. Ya. Kalau kita gambarkan di sini Pareto diagramnya seperti ini, button defect, pocket defect, ya. Ini kalau kita lihat untuk menuju 100% di sini ya, ini 100% dari kumulatif percentage defect yang ada, ya. Ini adalah nilai kumulatif yang kita berikan. Jadi di sini button defect nilainya tadi kita lihat sebesar 39, sekian persen begitu ya. Ini faktor dominan di sini ya. Faktor dominannya akan ketahuan di sini. Button defect-nya dan pocket defect-nya ini memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap besarnya defect yang terjadi. Ya, ini contoh penampakan dari Pareto chart pada defect in shorts. Ya, tadi sudah kita berikan datanya di sini, sehingga di sini kita bisa gambarkan bagaimana bentuk dari Pareto diagram kita. Oke, ada model lain yang bisa kita gunakan untuk melakukan improvement begitu ya. Nah, kalau seperti ini gimana maksudnya? Maksudnya kalau kita mau melakukan perbaikan ya kita lakukan button defect dulu untuk menjadi prioritas di dalam mengurangi besarnya defect di dalam industri shorts yang ada. Matrix analysis merupakan two-dimensional of Pareto. Jadi ini compare group of categories seperti operator, salespeople, mesin, and supplier. Kita coba lihat bagaimanakah munculnya defect yang terjadi. Misalnya begini, tipe of conformity 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kita punya 5 tipe of conformity. Kita cek di operator mana yang mempunyai kesalahan di sana, begitu ya. Oke, misalnya di sini operator A, tipe of non-conformity 1, dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Sementara operator B, operator A paling banyak bikin kesalahan tipe 2, tipe 3, tipe 5, 3, dan 2. Ini operator A mempunyai menyumbang 5 non-conformity, begitu ya, 5 non-conformity, di mana 1 di tipe conformity non-conformity 1, 2 di tipe non-conformity 2, begitu dari gambar ini, 2 di tipe non-conformity 5. Operator B bisa kita lacak, operator C bisa kita lacak, operator D bisa kita lacak. Dari sisi operator kita melihat operator B yang perlu di-improve lagi knowledge-nya. Kenapa? Karena B ini punya big problem. Sampai menyumbang 16 non-conformity. Dari proses yang perlu ada perbaikan itu di proses non-conformity 3. Karena apa? 21 non-conformity dari 26 non-conformity yang terjadi itu pada tipe non-conformity yang ketiga. Ini kita namakan matrix analisis. Kalau time series kita mencoba plot ya, kita plotting ya, company A, company B misalnya begitu kita plot ya. Apakah ada perbedaan antara satu proses dengan satu company dengan company yang lain? Atau operator satu dan operator yang lain, kita lihat prosesnya seperti apa. Kita bikin plot gitu ya. Kita lihat masing-masing. Ini ada datanya, kita bisa lihat bagaimana hasilnya di masing-masing variabel yang kita bandingkan. Atau kita menggunakan Ishikawa diagram atau disebut juga dengan diagram tulang ikan. Ini dipopulerkan oleh Dr. Kairo Ashikawa pada tahun 1943. Beliau menggambarkan seperti tulang ikan, ada kepalanya, kemudian ada tulang-tulang ikannya. Problem ditaruh di depan, misalnya ada blurry foto. Apa sih penyebabnya blur pada foto? Ini bisa karena proses, atau equipment, atau environment, atau user. Proses nanti di breakdown lagi proses yang mana yang menyebabkan blur foto ini.
mungkin autofocus atau shutter speed too slow atau beautification filter applied, ya ini yang menyebabkan fotonya terjadi blur. Ini dari proses, dari equipment-nya, dari environment-nya, dari usernya, mungkin dari man-nya, ya. Nah, ini contoh bagaimana menerapkan Ishikawa diagram, sehingga kita tahu kalau mau melakukan perbaikan dari sisi proses, ini faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan. Kalau dari equipment, ini faktor yang kita pertimbangkan. Kira-kira begitu. Check sheet adalah salah satu model yang mudah untuk dilakukan. Jadi kita menjamin bahwa data yang kita kumpulkan secara hati-hati dan akurat akan bisa kita lihat check sheet problem yang terjadi pada satuan waktu tertentu. Misalnya ini contoh check sheet ya, ini hari Senin, hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu begitu. Ini tipe-tipe defect yang terjadi. Misalnya hari Monday, Monday ini supply part restart terjadi sekian kali. Kemudian wrong part issued itu sekian kali. Jumlah defect pada hari Senin itu 10 kali. Hari Selasa 13 kali. Hari Rabu 10 kali dan seterusnya. Ini bisa kita kontrol totalnya akan berapa dan kita bisa melihat berapa banyak defect yang terjadi dan terjadi pada hari apa. Ini kita bikin contoh check sheet yang ada di motor assembly check sheet di sebuah perusahaan gitu ya. Oke, baik. Itu beberapa contoh ya tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan improvement. Pada dasarnya improvement selalu bisa dilakukan dan banyak cara untuk bisa melakukan improvement. Satu hal, improvement hanya bisa dilakukan kalau kita bisa menemukan penyebab persoalan yang harus diimprove. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menganalisis di mana improvement bisa dilakukan. Tadi kita sebut ada Pareto diagram, check sheet, matrix analysis, cost effect diagram, histogram dan sebagainya. Itu adalah tools-tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan potret terhadap bagaimana proses kita berlangsung dan kita bisa tentukan improvement apa yang kita butuhkan. Tentu saja dengan melihat spesifikasi standar yang kita lakukan, ya tadi kita punya spesifikasi, kita punya standar, yang kemudian standar itu kita ukur. Jika melewati standar atau kurang dari standar, ya kita sebut sebagai non-conformity atau hingga sampai defect. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan tentang quality cost. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.